Jamaah yang menjawab sesuai dengan tema. Ada 7 pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala yang perlu kami oleh saudara direnungkan sama-sama. Jamaah yang menjawab diriwayatkan oleh Imam Ibrahim rahimahullah Ta'ala di dalam sahihnya, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ketika sa'ala Musa rabbahu an sitti khisal kana yaqulu annaha lahu khalis was-sabiqatu lam yakun Musa yaqulu. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam pernah takut nanggone Allah Ta'ala tentang 7 perkara. Dari 7 perkara itu 6 yang Nabi Musa itu benar-benar senang sifat Nabi itu. Yang ke-7 Nabi Musa bukan pernah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nomor pertanyaan yang pertama, ya Rabbi, ayyu ibadika anta. Wahai Tuhanku, ya Allah, ya Gusti, sinten hamba panjenengan ingkang paling bertakwa? Ini pertanyaan Nabi Musa. Kemudian Allah mengatakan, qala alladzi yad'u wa la yansa. Wong sing paling takwa nanggone Allah Ta'ala yaiku wong sing selalu engkang dumateng Allah lan ora ngelakoni Gusti Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa sih makna zikir itu? Zikir atau mengingat Allah Ta'ala itu terus Imam Sayyid Sabiq di dalam kitabnya mengatakan bahwa jadi ala lisani wal qalbi min tasbih wa takbir, yaitu kami lambe lan kami hati min tasbih wa tahlil wa thanai alaih, berupa tasbih, berupa tahlil, berupa pujian-pujian kepada Allah Ta'ala. Walaupun ulama yang mengatakan tidak hanya itu, apapun yang dalam rangka mengingat kepada Allah Ta'ala itu pun juga maknanya itu maknanya mengingat kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, panjenengan tinggali wonten Quran, Allah Ta'ala menghentikan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Diumumkan beriman, kok dzikir marang Allah, kok eling marang Allah, dzikran katsiran, dzikir sing akeh. Jamaah iman itu lalu mau kalimat dzikir sing akeh, dzikir ingkang kata. Ternyata ciri yang ingkang iman dumateng Allah Ta'ala itu dzikire kedah kata. Nah, dzikir kata itu buat terus sila maca subhanallah ping 1000 kali, sila maca la ilaha illallah ping 2000. Tidak hanya itu, tetapi terus ulama dzikran katsiran itu dzikir di mana kapan pun sedaya tetap enak dumateng Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah,
Yang menjadi pertanyaan kula sedaya itu apa sih sebenarnya pentingnya zikir? Bapak Ibu, ternyata zikir kula sedaya itu akan mendatangkan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa hum akhiran beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Artinya wong akeh wong iman itu artinya tenang. Disebabkan apa? Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Mereka piyambake senantiasa zikir dumateng Allah. Apa sih jamaah? Ayat ini bercerita bahwa sifat yang melekat pada diri orang yang beriman, kepribadian orang yang beriman itu asli kepribadiannya kudu tenang. Itu lagi baca tafsir itu apa ini? Jadi orang yang beriman itu sebenarnya kepribadiannya tenang. Lalu aku orang tenang pada atau tidak udah wes nonton, anakku udah wes nonton, pertanyaannya gini, pangkat juga sudah saya miliki, tapi lama ya, tambah hari, aku tambah gue anak, tambah berumur, tambah gue butuh, tambah terotong gue, tapi kok aku orang tenang. Ternyata si ngantuk ibadah kasih kira jamaah yang aku ini umur 40 tambah saya umur saya tambah tua tambah menghadapi kematian. Kenapa aku susah? Kenapa aku bisa? Mari sedikit orang itu ketenangan itu bukan di mata kita kalau itu. Ketenangan itu bukan di tangan kita, di kaki kita, tidak. Ketenangan itu adalah di dalam hati. Jemaah yang sehingga ini pertanyaan dan pertuntutan jemaah. Sudah kamu sudah dikir pulau sudah menenangkan kita. Nah kalau kemudian pulau sudah dikir kita setiap hari, setiap pagi, setiap sore, setiap setelah selesai sholat kita dikir kemudian bertambah uripe ora tenang berarti ono sing salah karo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki gaya kula Allah. Nggih gaya kula ceramah yang terus-terusan di tengah lho. Boten saya sudah niki ayo ngrayani awake dhewe. Padahal wong istighfar yang kuwate sampai mulo-mulo. Nggih. Mau subhanallah juga sudah banyak. Membaca la ilaha illallah sudah banyak. Membaca Allahu Akbar juga sudah banyak. Tapi kenapa setiap aku mendekat kepada Allah, setiap aku salat, malah hatiku berdebar-debar, malah masalahku berdatangan seandainya bertanda Allah solusinya. Mari solusi itu Allah. Sekali lagi berarti ada masalah di dalam pikir kita. Namun masalah ini jamaah ternyata pikir itu apa yang disampaikan oleh Imam Muslim saat itu bahwa pikir itu adalah komat kambingnya mulut dan hati. Ulama lain mengatakan pikir itu sumbernya hati,
Mulut ini sebagai ungkapan apa yang ada di dalam hati. Apa sih komentar bapak contoh mawon? Contoh ini panjenengan maos Allahu Akbar napa ini? Artinya apa? Allah Maha Besar. Teman kita, Kak Bebe ini. Ayo. Allahu Akbar napa artinya? Ngapunten nggih gaya kula mawon niki kula ngapunten para yai para sesepuh sesepuh nggih supados panjenengan saged merasakan saged merenungkan apa yang saya sampaikan. Jamaah rahimahullah, Allahu Akbar diterjemahkan Allah Maha Besar. Sebesar apa Allah itu? Masyaallah muslimin rahimahullah, nalika kula sedaya mengucapkan Allahu Akbar setiap salat berapa kali Allahu Akbar, umat dan ada juga menggunakan Allahu Akbar. Sudah tahu sedaya setiap mengucapkan Allahu Akbar masalah kita yang begitu besar, masalah kita yang begitu banyak menjadi kecil dan menjadi hina di hadapan Allah. Paham ya? Kudunya Allahu Akbar itu artinya Allahu Akbar itu artinya jadi masalah yang gede. Gusti Allah sing cilik, paham? Kalau betul bahasa Indonesia apa? Ini kan sepodol, ini lagi. Ya, semua jenis ceramah seperti maksudnya bahasa Indonesia kita bagi kita bapak anak aja. Sehingga Allah, masya Allah. Apalagi kalau kita kemudian belajar falsafah gerakan sholat sesuai dengan hadits Nabi itu sering di dalam hadits yang sahih disebutkan di atas dan begitu segera usahakan cemut-cemut dari murid enani murid itu dengkol ada apa? Yang cuma dua banyak tinggal Allah Akbar. Apa dia? Kalau makna Allah Akbar itu di mana Allah itu dan yang Maha Besar. Sebesar apapun masalah kita, saya pikir Gusti Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberikan solusi Allah. Maka Allah Akbar itu pasti ini yang poso yang suaranya berat poso pak ini buatan mau kabel atau saya mau suaranya bermata jangan kan siang kita jawab atau orang jawab Allah senajan tapi mantap itulah makna kata Rasulullah SAW itu bagaikan istirahat ya benar alikna bisyarat benar wahai benar dan benar anak sholat ini seperti orang yang istirahat bila paham? Mari sebelum sembilan lalu pukul saya akan sholat kepada karena zikir yang paling sahih itu adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Berpaham? Sehingga kalau berbicara sing paling akbar menggolek Gusti Allah di samping secara umum sing selalu pikir dumateng Allah, selalu mengingat dumateng Allah, selalu bersandar pada Allah situasi apapun termasuk
orang yang paling takwa itu orang yang paling merawat sholatnya. Paham? Apalagi kami itu Bapak Ibu, bagaimana bab sholat? Karena kita ini bulan Ramadan itu ada 3 amalan yang paling hebat Bapak Ibu. Dia Ramadan, terus apa? Sedekah, terus qiraatul Quran. Hadisnya sahih. Jamaah yang dulu ini untuk Ramadan kan, panjenengan sami dia Ramadan atau bahasa kata ulama tarawih atau dia Ramadan. Ayo sakit. Ada rasa-rasa sholat yang dewek. Padahal sholat itu harus dari solusi. Setiap masalah itu harus dari itu ada jalan keluar. Kali-kali itu harus dari benar-benar merawat sholat. Oh, Nabi Muhammad itu nanti lalu-lalu yang dekat. Nabi bingung seperti kita Pak. Nabi itu ada masalah mungkin tanya oleh Aisyah, ya Rasulullah ada apa? Aku mau masalah itu. Makanya dalam hadis kita tidak ada berkumpul. Kali-kali Nabi itu ada perkara, ada suatu masalah. Itu Nabi langsung buat langsung. Iya sangat bingung ada bukan. Nabi itu langsung sholat Pak. Ini kelihatannya dan masuk akal Pak. Tapi ini urusan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Pada tinggal ini gerakan Allah. Kok tidak begini? Allah. Ya. Ini saya belajar bersama gerakan apa itu? Sholat. Hanya tidak Allah. Begini tinggi, yang versi adalah rendahannya. Allah sing kita puja-puja, yang kita cintai, yang kita sanjung-sanjung, yang berharga dalam kehidupan manusia yang akan hina, akan ada masalah. Paham apa ini? Itu. Nah kalau kita paham, maka Masya Allah khusus sengaja sholat tarawih ini mereka berkilai Pak Allah ada sholat. Nah ini memahami sholat tarawih dikongkong imami apa? Imami kalau sudah mikir sangka. Ya Allah, saja menggolongkan kesangkaan. Tapi jamaah itu modelnya seperti Islam itu yang mana dia jamaah yang kira-kira kenapa sholat tarawih itu dikatakan atau qiyamul Ramadan dikatakan dinamakan sholat tarawih. Tarawih itu bahasa Bapak Ibu ya jamak dari tarawih. Tarawih itu adalah ketenangan istirahatnya hati, termasuk ketenangan yang gerakan. Ini Allah sedang mas rubah sa'imin laisa lahu min siyamihi illa wa rubah laisa lahu min qiyamihi illa sabar. Akeh wong sing poso dheweke anane dheweke iku posone ora nilai apa-apa oleh lesu lan lelaki. Akeh wong poso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akeh wong sing qiyam Ramadan tetapi gak oleh pahala qiyam Ramadan, cuma dapat menahankan kandungan jamaah rahimahullah. Maka tarawih ini sebenarnya jangan bukan usaha kemudian mau memperjuangkan imam sesuai sebelum yang monggo. Kalau saya capek maka saya duduk. Itu
sing engko lewat seperti itu hilang tak melok mana yuk kok mari ini memang begitu ngaji banget ini maka sampai-sampai makmumnya terus ngomong saya imam itu Pak soalnya ini kan lagi nggak boleh Pak biarkan imamnya ini sampai esok bareng ini bareng kuala orang makanan ini semakin tinggal gue orang tinggal sila lalu caca jangan lagi percaya sepanjang tinggali praktek pun bapak ibu pun bapak bisa keping-keping si para keping si keping no ampel untuk ampel keluar ampel kan ampel macam ampel waktu keping lagi kita keping lagi kita ini tiba langsung ada si keping dan satu kita daerah-daerah Timur Tengah itu Masya Allah luar biasa betul satu terus di bukan Pak langsung mudah kalau tidak menginginkan meneruskan tarawih dia di situ sudah atau mau sekolah lagi tidak diberikan nanti kalau kelihatannya sudah agak itu lumayan ikutlah itu maknanya tarawihnya ampun atau tarawih bukan kok sedikit jenisnya tarawih tapi kebetulan sehingga rumah itu tidak ada Teman-teman apalagi pada sani tatkala sujud bahasa enak-enak kadang-kadang kita muter pas nanti sujudnya ini mangin sholat apa bacaan surah mari kita Allah sami Allah liman hamidah Allah sholat ini sholat karnafal dengan tergem ngaji ini kok jamaah panjangan masuk sujud itu harus mati apalagi Rasulullah mengatakan aku saya jika hamba Allah yang paling dekat itu tatkala dia dalam keadaan sujud fa'akhiru minal doa maka perbanyaklah doa jawab jawab Gusti Allah dua masalah Allah jawab Gusti Allah setelah membaca doa sujud begitu apalagi sujud yang terakhir terus pada saat ini lesan bar tidak usah menjadi tombol ini sambat kocok-kocok ngomong ini sambatnya namanya WA ini dari status WA bisa kalau orang sambatan ngomong itu sambatan itu namanya Gusti Allah dia ikan segala sambatan itu berarti bermasalah di dalam yang banyak tinggali lebaran innal insana saya teman Musa itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah menangis bahkan tapi pada tinggali ayat beberapa disebutkan illa al-muslimin kecuali ngomong sing pegawai ini sholat fungsi pegawai di sholat ini orang pantai sambatan loh mas bener tapi aku bener sholat mas ya jangan mas orang tahu kan tapi syukurani
Bagaimana sahabat berlainlah tinggi bukannya keadaan itu jangan berarti ada yang salah dalam sholatnya. Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pas hukum di hukum itu kita merendah diri di hadapan Allah, tapi Gusti Allah sedikit awas ya, awas kurang balik. Jadi kan waktu kabel awas itu waktu sholat pas sujud hamba yang paling dekat di dalam sujud, tapi hatinya aduh. Jadi sholat kita harus kita lakukan baik. Jangan sampai sholat kita harus seperti sholat seperti sholat anak-anak TK, seperti hukuman bapak yang mengumpulkan sekawan mengambil sekawan. Juga sholat yang apa? Lahat yang gerakan yang sholat tetapi apakah kemudian pertanyaan sholatnya sampai musuh kepada Allah? Jadi as-sholatu itu makna lain al-musuh ya Allah nyampe namanya Gusti Allah. Dari mana bisa nyampe kalau kemudian setiap gerakannya tidak dipahami, tidak direnungkan, setiap rapat-rapatnya hanya bacaan tidak pernah dipahami. Ini kita banyak ada buku keluar yang dibuat coba bertikus suara kumpulan jangan yang tepat ini sholat sholat untuk Ramadan itu jangan sampai kita ulang itu berbalik. Tentu sholat tarawih orang ketinggalan, tapi sebelum Ramadan jangan masalah. Padahal kalau kita belajar hukum Islam wajib itu disimak lalu sunnah itu disimak sunnah mengangkat segala sunnah kayak makin begitu. Ini orang setelah ini Masya Allah sungguh betul setengah Nabi ini capok Google yang ngomong asal yang ngomong jamaah yang ngambil ini ngabukan sehingga kalau ngaji ilmu buat ini dengan masih kecil tempat cuma kenal Ustaz kita kalau dibilang itu mau makanya orang kenal pemerintah ngomong warnanya urusan jangan ini itu sholat Nabi sholatnya seperti waktu istirahat panjang sampai kali-kali istirahat di bulan congke toko sawah toko kerja wis mau posisi Allah mawon begitu Pak, itu makna istirahat. Nah, Nabi itu sholat seperti itu artinya betul dengan tadi mana? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, yang selanjutnya golongan pertanyaan yang kedua yang diajukan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Taala menjadi itu ayu ibadika ahda Gusti Allah simpan hamba panjenengan ikan paling ansal budi al-adiyah dan yang yaitu wong sing selalu berusaha mengikuti petunjuk kebenaran Allah. Bapak ini yang dirahmati oleh Allah Taala. Terus Allah Taala tiang ikan paling ansal petunjuk dari Allah Taala itu
yang selalu berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk kebenaran Allah. Nah, apa sih petunjuk itu? Petunjuk itu sirajan munir, lentera yang bercahaya. Ibarat panjenengan itu melampah Bapak Ibu, kemudian melampah panjenengan pada malam hari, terus lampu mati apa mana wayai di Masya Allah dan dapat untuk saya seperti kemana itu apa lewat sini pun apa jenggolan bingung Pak, hati-hati. Tapi nalikane apa lampu itu nyala sirajan munira bawa setolong kasih betul setolong Pak, setolong kita, maka kita berjawab dengan enjamnya selama sampai tujuan. Apa sih yang diingat buatan angsal itu Allah niku pasti memimpin terseok-seok. Orang yang selalu berusaha mengikuti petunjuk kebenaran Allah semakin hari semakin hidupnya terarah, semakin hari semakin hidupnya penuh dengan kenikmatan. Jamaah yang kita ini panjang tinggal terjadi surah Al-Fatihah. Kembali lagi terjadi apa yang sholat kita. Panjang tinggal kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku atau kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi petunjuk Allah itu akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dan semua mulai membuat pasang suhu kehidupan. Allah akan sedikit, kok merasa nikmat terus, rumongso enak terus. Itu tidak hanya karena Allah cukupi rezeki makanan saja, tidak, tapi karena akibat dari Allah sedaya nurut pitutune Gusti Allah. Nah, saat ini ngomong jamaah kita mengikuti itu apa sih makna yang tadi itu? Rumian itu kali-kali musim-musim apa nih Pak? Musim-musim ini, musim penghujan ini. Allah mendatang apa? Itu kan yang besok itu ada yang besok. Ini kadang-kadang kasih alir itu sejarah dapat tersamping mantul Jawa. Itu kalau pas Jawa ini namun terus apa itu terus jadi samping kan rumit Pak. Nah, Bapak sadar yang kelihatan. Oh, ikut kembali saya ikut di batin ini. Oh, nah, mewah tericakai Bapak. Seorang ini mewah tericakai Bapak. Nah, kalau percaya, kalau bukan negara satu, dua, tiga. Bapak terus mau derek. Kenapa kok derek? Supaya terus bukan. Jangan saya mengikuti telapak kakinya orang tua saya tadi, itu namanya yang tadi berusaha persis sikile. Paham? Jangan dulu orang yang mendapatkan petunjuk Allah, orang yang ada oleh petunjuk Allah, kemudian akibat dari petunjuk Allah hidupnya penuh dengan kenikmatan adalah mereka yang berusaha secara maksimal mengikuti petunjuk kebenaran Allah. Apa sih? Kalau orang sudah mengalami nunggu mulai besok sampai ketemu esok, belajar bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah. Terus panjenengan
sebagai contoh kalau saya ditambah kita sempurnakan, maka demi Allah saya bersumpah di sini. Sesuai dengan ayatnya, demi Allah, Allah itu akan menambah kenikmatan hidup orang dan setelah ini. Nah, saya ini pertanyaannya yang tertentu apa? Ayo, jadi kira-kira lagi itu terus ayo, jadi kalau sunnah Rasul, jadi Muhammadiyah. Oh, di sini Muhammadiyah. Ayo. Jadi isi Rasul bersama ini lapor Muhammadiyah, orang Muhammad, ayo Muhammadiyah, orang naik beratan. Ini kan artinya pengikut setia Muhammad, setia apa yang tak itu orang yang berdoa anak-anak kadang berdoa ngerti caranya tahu itu langsung salto nanti mesti Rasulullah itu sesuai dengan hadisnya matur itu istirahat minta pun berapa sadarkan semua. Kemudian kamu terlihat sengaja direkam ya tergantung ini Nabi masuk besar-besar ini berapa ini menerai juga besar-besar lalu itu lalu menunjukkan nalikannya Nabi mencoba lagi akhirnya bahkan kata-kata dan itu maknanya penuh dengan kesadaran mungkin artinya kalau sadar itu berarti ngerti maknanya alhamdulillahilladzi ahyana bahkan amanah oleh Rasul segala kemuliaan Allah yang telah menghidupkan aku kembali, aku diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Walaupun karena aku sekarang diberikan kesempatan, maka aku harus menolak untuk berbuat baik. Karena suatu saat nanti ilaihi itu akan kembali kepada Allah. Sehingga apa saya harus saya berbuat untuk akhirat saya. Orang pertama dulu atau panen. Jelas ini. Makanya nyata dia Pak, pentingnya ngaji. Makanya doa tadi itu mau mantul di lebih juga dari ada apa ada terus apa? Ini bukan terpakai kita ini kadang-kadang rata-rata kita ini doa ini seperti ini Pak, mantra, seperti mantra Pak. Ya Pak, doa mantra itu begini. Nah ini kita belajar harus ujinya itu dari hati kok. Panjangan tinggal kok. Ini kalau berdaya dengan sabar. Kalau dibagi waktu karena sabar. Jadi betul sabar tak. Kalau dibuat mau akhir. Ini tetap. Panjangan tinggal ini saya berbeda. Panjangan berbeda. Pertanyaan saya jangan dijawab. Matur lebih dengan jawab tidak pulau saja panjangan jawab Pak dengan jawab saya mungkin ada panggilannya ikut atau ikut kata dia menurut dengan kira-kira dengan pikiran dan mau kata menurut saya saya lagi-lagi mau saya belajar banyak. Dengan jawab Pak, karena kalau kita jujur, sama minggu dikit Pak, minggu mana ngomong Pak, paham benar. Jangan kan mengatakan saya itu gantikan orang ini, kemudian mulutnya mengatakan gangguan masa Masya Allah, kualitas kebijakan masuk nama gangguan selalu kan begitu kan? Itu Pak, kita berdoa kita juga begitu, gangguan meninggal juga harus begitu Pak. Alhamdulillah ya Allah, artinya ya Allah berterima kasih. Alhamdulillah, kalau saya itu umumnya dengan para-para ini bisa cocok ini atau lain.
Zaman yang paham. Kalau ini dalam yang sepatu sedikit, kita lakukan sedikit baju, mungkin baju itu terang siapa, sebuah jamaah tidak ada. Jadi ayo kita mengikuti apa yang itu petunjuk kebenaran Allah dan Rasulnya. Mulai lagi misalnya Allah tadi tunggu terus aku yang segera Rasulullah itu kan bersih ya ajengin itu ajengin dia ajengin kerja dengan keluar bismillah dengan kita kamu Allah la ilaha illallah tawatirnya orang sedang murid-murid kamu tujuh jangan terus ini itu rumah kita masih Masya Allah seperti penting karena awalnya itu serangan pada pengusaha penting aku usaha kemana aku mau oleh saya orang mewah bahasa oleh saya kedok apa begini sampai ini terserah Allah aku ini tidak menentukan yang menentukan hanyalah Allah itulah rahasianya kata-kata atau makna dari Bismillah apa makna tawakal yang tepat menggunakan satu berdoa saya berdoa berdoa supaya berdoa yang yakin maka saya itu bersandar pada Bapak, kalau tidak ada ini Pak, saya jatuh bisa adanya paham ya? Itu tawakal jadi kita tawakal kepada Allah itu jalannya unik kita manusia begitu Allah jangan didekati minta saja pada Allah tapi jangan pernah Allah didekati sombong sehingga PR ini Pak ini ting boten kaki panas sama sepatu boten kaki panas sama mantun ini ayo berani awak itu kira urip mulai esok sampai ketemu esok wis melok pintu Rasulullah sampun apa pun wis gak perlu oh iya dong, aku berusaha ini, aku tak takut kan, Ustaz, tak takut ambil panjang, gitu. Mungkin kan tambah sulit, kalau menteri bilang pecah, tapi kalau tinggal ini pun ada nomor ini Pak, ini Pak. Konsol ini bukan yang nanti kita masuk program nomor karena sebenarnya kayak contoh pendidikan kita jamaah kami itu sahabat aku dan saya ayo tidak ada manusia yang sempurna sampai siapapun yang dipanggil Ustaz yang dipanggil Syekh tidak ada yang sempurna para sahabat pun juga begitu yang sempurna adalah mereka yang berusaha mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Paham? Alhamdulillah. Oke. Jamaah berikan. Saya lanjut. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga yang diberikan Nabi Musa alaihissalam. Ditanyakan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Taala. Ayu ibadah. Qala alladhi yahkumu min nasi ma yahkumu min nafsi. Sinten hamba panjenengan ingkang paling adil dalam memutuskan perkara. Yaitu wong sing menghakimi wong liya kaya dene menghakimi awake dhewe. Maka selalu sebutlah yang buat
dia itu nalikane memutuskan perkara ini kotor itu akan awal masya Allah dipitani teman itu pun nanti dipikir karena untuk mungkin tapi yang menjatuhkan hukuman kepada orang lain itu kadang-kadang tanpa berpikir panjang. Nah, uang sing paling nanti di dalam memutuskan perkara itu adalah kalau si Allah uang sing nalikane menghukum diri itu sesuai dengan menghukum dirinya sendiri. Ulama mengatakan Allah Ta'ala mengatakan inna Allah ya'muru an tu'addi al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Terus saudara ini nalikane memimpin siapapun itu bukan termasuk kami kepemimpinan yang paling penting nalikane manusia itu memimpin istri dan anak kita. Jangan sampai kemudian manusia itu berpikir ini anak si paling ganteng, ini anak si paling buruk. Tidak betul. Semuanya harus sama. Kenapa? Sama apa keadilan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Harusnya begitu. Termasuk kali-kali manusia menjadi seorang pemimpin, kalau kemudian ingin tumeh anakmu, ingin tumeh keluargamu, maka aku buat sedemikian rupa, meskipun salah, aku buat kalau memang betul harus maka seluruh ini bagaimana orang itu penting masyarakat ini karena pada saat ini yakin saya di sini tidak hanya tidak hanya sekedar pemimpin keluarga, tapi di antara panjenengan juga ada pemimpin sebuah pemerintahan, mungkin pemerintahan yang paling kecil RT RW dusun desa, mungkin bahkan mungkin kecamatan, bahkan mungkin kabupaten. Takutlah kepada Allah, berjalanlah di atas hukum Allah. Alaihissalam ini panjangan bincang itu mulai sudah diyakini oleh Allah dan yang Maha Adil. Jangan bagaimana orang ini penting juga sampai lalu jemaah bagi kurang saya mengingat diuji jalan kehidupan kita keluarga sampai kehidupan tidak berbangsa bermasyarakat hari ini diuji oleh Allah. Siapa di antara kita yang kemudian dalam jalur kebenaran? Siapa di antara kita yang jalur dalam jalur kebangkitan? Bahkan ada yang remang-remang. Ini namun saya sampaikan masih sama ngomong masalah politik masih sama terbaik. Menjadi Quran itu bukan berbicara tentang politik, tentang kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan Islam yang sebenarnya, bagaimana kondisi hidup bermasyarakat, bagaimana kondisi hidup berbangsa dan bernegara. Ini penting. Jangan sampai orang sudah berbicara tentang Islam itu piye caranya aku sholat imam, piye caranya aku zakat, kosong mari, piye caranya aku bisa maca Quran, piye caranya aku bisa sholat tahajud. Tidak itu kalau itu panjang tinggal umat itu Allah. Suatu hari inspeksi Pak tenggene warga kemudian ada seorang ibu yang memasak. Itu kok di dalam orang ibu masak pikiran orang anak pintar kemudian seorang ibu kemudian ditanya, wahai seorang ibu, wahai ibu, kenapa itu anaknya nangis karena apa? Jawab Rasulullah, terus panjenengan ingin masak apa? Saya masak batu, batu dimasak. Iya, ini strategi saya supaya anak saya itu menang. Saya disangka kalau ini masak kebetulan pada yang saya masak ini batu.
maka apa yang dikatakan pemerintah Tuhan? Yang banyak kemudian berondong bahwa yang tadi gemeteran, kemudian ngomong nanggali petugas nanggali menteri, ayo antarkan aku ke Baitul ambil gandumkan dibantu oleh pemerintah untuk memanggil itu tidak mau, diminta lagi tidak mau. Maka apa yang dikatakan kepada Muhammad, wahai menteriku, maukah kamu akan menanggung dosaku di akhirat? Bagaimana nanti aku akan menjawab pertanyaan Allah di hadapan Allah Ta'ala nanti di akhir? Tinggal itu mau ini pencipta menang, masih jangan jangan sampai seperti negara yang kemudian jadi betul anggar menyok di apa Pak di Cetno jadi ini tukul gimana itu kalau di Bangkul pada mau di Gawang dari Mesir kalau cuma tukul bukan sakit Pak, uji coba harus tahu masih sakit, bukan sakit Pak. Ini Cetno dari Indonesia masya Allah pun bisa negara yang kaya raya seperti itu tidak ada Pak. Tapi pertanyaan saya memimpin sepanjang semuanya. Kita semuanya ini ayo direnungkan bareng-bareng. Kita ini umat Islam yang mempunyai negara kita ini adalah umat Islam terbesar. Nah, benar Pak. Kalau Allah mengatakan bergabung bagi batu walaupun berkumpul, padahal kita sudah menguasai umat Islam, berarti ada yang salah dengan perbuatan kita sendiri. Ini Pak. Mungkin Pak, ya Allah, kita akan jelas. Cipu anak beribu mayo, mau tahu itu gimana? Mau tahu ini bukan pasti cipu apa? Kita meserakan Pak. Kalau menggunakan Pak cipu itu, lu kok malah merasa jualan? Kalau boleh, nah ini mau mana yang harus seperti itu, coba Pak. Jamaah yang penting yang diperlukan oleh cinta apa? Jamaah yang ini tanggung jawab sudah kembali kepada aturan Allah dan Rasulullah, termasuk oleh para pemimpin yang rapat. Insya Allah negara kita akan menjadi negara yang betul-betul ini betul siapa yang memimpin selagi masyarakatnya kembali pada Allah dan Rasulnya, Allah akan kirimkan pemimpinnya jamaah seperti waktu mengaji dan sekedar jamaah kemudian ada pertanyaan ini wanita berusia simpan hamba dengan yang paling alim paling pintar. قال عالم لا يشبع من العلم يتبع علم الناس إلى علمه. Yaitu orang luas kalau ilmunya dia selalu membangun ini paling orang niku wong paling yang juga kitab sitok untuk ini kalau haram. Kalau tidak sunnah, dengan ilmu ini, apalagi ilmu yang kaitannya dengan ilmu fikih yang di situ para ulama berani ketinggalan. Kenapa kemudian kita ini simpel gawe yang melok kajian kemudian cewek setengah itu kalah rumah paling benar yang lain kemudian salah. Jangan Pak, itu bukan sifatnya orang yang alim. Tidak, hanya tinggal ikut Quran ya, perhatian Rasulullah. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadawarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Mereka kita mengarola, mari ngaji, mengabarat tenang.
gawe gaduh itu berarti kecil. Paham ini contoh masih biasa mudah namun saya kamu Bapak Ibu saya sedikit banyak mempelajari empat tahap namun Bapak Ibu biasanya kan itu soal jamaah kita lulus sama sudah dari atas biasa semua ini tangan sholat lagi mepet lawan baru yang mepet si jamaah ini ternyata ini ulama berbeda pendapat berbedanya kenapa? Karena penelitian status hadis ada yang kemudian mengatakan ini dan ini harus mepet, ada yang mengatakan tidak harus ini versi kita orang harus memang karena hadis yang bagus itu ada yang bermasalah. Ada orang yang mengatakan itu Pak. Nah, namun kita ini yang sebagai murid Pak, menjadi tolong berdiri menjaga kemudian menghakimi ulama kita saja tidak pernah menghakimi. Kenapa kemudian tidak menghakimi? Tetapi kalau itu adalah jalan yang paling benar. Nah, contoh ketika si Muhammadiyah memandang bahwasannya yang dimaksud sok itu rata itu inilah kakinya dipindah. Kalau kita di teman-teman atau di mazhabnya Ahmad bin Hanbal pada saat ini atau sekarang yang lebih rapi itu teman-teman Salafi itu ini kaki dan ini mepet saya paham ya sudah maka seandainya saya berpaham tadi mepetnya ya sudah ada di samping saya orang yang tersikile nggak usah bukan kita nggak perlu biar orang langsung dipepet nah ini sisi orang haji bisa ditambah terus zaman yang beliau ini beliau tapi beliau belum tepat begitu Pak dan karena itu kaitannya dengan ilmu fikih beda dengan ilmu akidah bahwa ilmu akidah itu harus kencang karena rata-rata ilmu akidah itu memang tidak ada perselisihan begini Pak. Kalau fikih banyak kemudian peneliti apa itu banyak pemahaman orang apa ini yang kita ini mulai sudah dipikir seragam melok ngaji nah lalu melok ngaji ikut ngaji mulai sudah tinggi benar-benar memunculkan sifat-sifat yang lebih ada kocok sebelum nyunah ayo takkan lagi sunai uang sing untuk bismillah terus mari sedangkan atau kurma bisa lain kemudian atau kalau tidak ada itu di Indonesia kan soalnya bisa mata-mata sudah untuk kalau kita mau kata insya Allah sengaja itu dong ulama sebagian ulama mengatakan langsung berhubung tapi ini masalah ada Haji Muhammadiyah itu berhubung itu setelahnya makan berkorban setelah hilanglah bulan-bulan telah ini telah terjadi nah begini sama cara jadi berjamaah ini dari kesehatan biji-biji yang mana kasih kata ayu ibadillah a'ad ya Allah sinten di antara hamba dengan sing paling ulama jamaah rahimani wa rahimakumullah terasi Allah Ta'ala alladzi qadara dalam hadis lain disebutkan alladzi qadara yaitu wong sing nalikane dheweke iki kemampuan untuk membalas dendamnya
tapi dheweke ngapura kesalahan dulu. Jamaah rahimahullah. Nah, kula sedaya niki enten budaya termasuk budaya itu ajaran yang bersumber dari ajaran apa? Islam. Yang menika mohon maaf lahir dan batin. Asli mohon maaf lahir dan batin itu di awal-awal dari beberapa mungkin di akhir juga tidak apa-apa. Jamaah yang nah, kula sedaya niki kan biasanya kali-kali ada perselisihan di antara kita. Itu kan dijadikan kalian Allah dan Rasulnya untuk saling memaafkan. Jangan ada istilah ini, Mas, aku wis maaf Mas, tapi yang aku ketemu kata hidupnya, ketemu neraka kau Mas ngomong, tapi saya sepuluh Mas. Itu saya katakan, ini jenenge dijumi. Wes tak semua Mas, tapi tidak salaman orang yang ini padahal menjadi surah Al-Baqarah disebutkan wa man afa wa asraha falahu ajruhu 'ala Allah. Wa sediakan memaafkan itu wa asraha, dia ada perbuatan untuk berbuat baik, dia nyompong, dia senyum Mas. Nah dewa itu tak semua Mas, tapi kelakuan semua jamaah kita memaafkan mereka dengan mereka tetap menjalankan apa itu aktivitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Ini sesuatu yang berbeda. Kita memaafkan kesalahan mereka itu urusan kepentingan hati kita, tidak betul. Masalah dewa itu terus memahami ini urusannya dewa kalau mesti Allah. Lalu kalau kita suatu saat nanti akan bertemu dengan Allah itu dengan hati yang bersih. Salah satu hati yang bersih kata Imam saya tonton adalah orang yang gemar memaafkan. Jangan tinggal menjawab pertanyaan yang keenam dan yang ketujuh ayat wahibah ketika namanya Gusti sinten hamba panjenengan sing paling kaya. Allah yang bima yuta, yaitu wong sing ridho terhadap apa yang Allah beri. Jangan kamu bilang pulang saya lebih jauh tinggi di atas takdir Allah. Kita hanya menjalani tugas kita, yaitu hanya berbuat sama entene waras sakite ono anggai ono sakite rezeki itu semuanya dari Tuhan Allah, sehingga pun sudah diberi ridho. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingkang nomor akhir berapa ini dan juga afdal terus disimpan hamba panjenengan ingkang paling akhir. Rasul Allah Ta'ala yang mengusik dari pegawaian itu suatu umat. Kalau orang yang paling kaya itu adalah orang yang ridho terhadap keputusan Allah, orang yang selalu syukur terhadap pemberian Allah. Orang pegawai kesambatan, wong sing selalu menikmati pemberian Allah, tetapi orang menghargai ibu wong sing pegawai sambatan, wong sing pegawai rumah sopo masuk muslim rahimahullah. Dan hati itu sih disebutkan tiang tidak satu kita tanah, jadi satu kita tanah mana, terus kalau kita tanah jalur kalau kita tanah mana, ini tiang itu buatan yang terkuasai harta sampai yang lalu dijauhi sampai umat itu mau bisa melalui terisi biar bagi saya berlaku tersabar Allah di daerah hukum
Pemahami itu semakin beliau dari kajian ini membuat sebuah hati tanpa berdekat dengan Allah, tanpa hari membersihkan insya Allah teman yang sudah hari ini hari akan dicatat oleh Allah sehingga tatkala yang sudah menutup mata kita mengucapkan Allah penuh dengan kebahagiaan, tidak hanya bahagia dunianya tapi sampai di akhirat penuh dengan kebahagiaan. Namun salah diberikan saya kepada kami ada kesalahan turun pada menentukan kata turun deh. Aku salah dengan pulau jalan jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.